kelas 1 SMK Negeri 3 Pontianak dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Kelly Mercia selaku ketua kelompok, Saya Elsen selaku moderator. Saya Aulia Olivia selaku juru bicara pertama. saya Melisia Shirley selaku juru bicara kedua, Saya Karen Fonia selaku editor pertama. Saya Nasution selaku editor kedua. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang contoh ancaman non-militer yang sedang terjadi di Indonesia. Sebelum memulai presentasi, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Subi selaku guru PPKN yang telah memberikan tugas dan membimbing mata pelajaran ini. Contoh pertama adalah banyak tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Korupsi, kolusi, dan nepotis merupakan serangkaian tindakan yang tidak dibenarkan oleh hukum Indonesia dari satu hal yang paling kecil hingga yang dianggap besar. Yang pertama, apa sih itu korupsi, kolusi, dan nepotisme? Korupsi merupakan perilaku pejabat publik, baik politikus, politisi, maupun pegawai negeri yang secara tidak wajar memperkaya diri dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan pada mereka. Ciri-ciri korupsi yang pertama, korupsi dapat melibatkan lebih dari satu orang. Yang kedua, korupsi umumnya serba rahasia. Yang ketiga, korupsi dapat berupa uang atau benda. Jenis tindakan pidana korupsi. Yang pertama, memberi atau menerima janji atau penyuapan. Yang kedua, pemerasan dalam penjabatan. Yang ketiga, penggelapan dalam jabatan. Korupsi dilihat dari sudut pandang hukum. Yang pertama, memperkaya diri sendiri. Yang kedua, merugikan keuangan negara. Yang ketiga, perbuatan melawan hukum. Kolusi. Kolusi merupakan sikap dan perbuatan tidak jujur dengan membuat kesepakatan tersembunyi dalam melakukan kesepakatan perjanjian tersebut dengan memberikan uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusannya menjadi lancar. Ciri-ciri kolusi. Yang pertama, pemberian uang pelicin dari perusahaan tertentu kepada oknum penjabat pemerintahan agar perusahaan dapat memenangkan tender barang atau jasa tertentu. Yang kedua, penggunaan perantara dalam penggandaan barang dan jasa tertentu. Nepotisme. Nepotisme merupakan memilih saudara atau teman akrab berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggaraan negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ancaman pertama adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan alat satu ancaman yang paling besar di Indonesia karena dapat mengganggu kehidupan bangsa dan negara, dapat mengganggu kestabilan keamanan masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gangguan. Tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme merupakan gangguan serius yang dihadapi oleh bangsa karena tindakan tersebut dapat menghambat kemajuan bangsa Indonesia. Hambatan. Hambatan dalam memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya kerjasama antar lembaga dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Belum tumbuh dan berkembangnya budaya anti korupsi di dalam masyarakat. Tantangan. Korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikatakan sebagai tantangan karena merupakan tindakan yang dilakukan dengan sadar dan dapat menghambat kehidupan masyarakat sehari-hari. Penyebab dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, lemahnya ketertiban hukum. Yang kedua, lingkungan tertutup yang mementingkan diri sendiri. Yang ketiga, kampanye-kampanye politik yang mahal. Yang keempat, proyek yang melibatkan uang rakyat yang cukup besar. Yang kelima, rakyat mudah dibohongi oleh pejabat. Yang terakhir adalah kemiskinan keluarga. Dampak dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Yang pertama, anggaran negara yang membengkak. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi terganggu. Yang ketiga, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang keempat, norma-norma dalam masyarakat semakin hilang. Yang kelima, kebutuhan masyarakat semakin terabaikan. Yang keenam, kewibawaan ke pemerintah semakin berkurang. Yang ketujuh, kreativitas semakin berkurang. Yang terakhir, rusaknya moral masyarakat. D.
pencegahan terjadinya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Contoh penanganan kasus KKN yakni pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Tindakan ini berdasarkan asas KAP MPR RI nomor 11 MPR 1998. Dua kasus KKN yang disorot pada masa itu adalah yayasan-yayasan yang dipimpin oleh Presiden Soeharto dan kebijakan mobil nasional. Terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang terhadap dua kasus tersebut. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya KKN di masa depan mengutip dari buku Pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dari Perekonomian Nasional, yaitu 1. Memperkuat sarana dan prasarana hukum dapat ditempuh melalui cara berikut. Yang pertama, pembuatan peraturan perundangan baru. Yang kedua, penyempurnaan atau pencabutan peraturan perundangan. Yang ketiga, peraturan perundangan lain yang mendukung upaya penghapusan KKN. Yang kedua, penyempurnaan kelembagaan penegak hukum. Seorang pejabat negara harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik dan mampu mengembangkan manusia secara luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan. Dalam penegakan hukum harus dibarengi dengan rasa kemanusiaan agar menghindari adanya diskriminasi hukum bagi rakyat bawah. Yang ketiga, pemberdayaan peran serta masyarakat. Setiap warga negara dapat menyuarakan pendapatnya terhadap sebuah keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Langkah ini dapat diambil ketika masyarakat ikut serta dalam kegiatan pemilu, sehingga tindakan KKN dapat diminimalisir dengan adanya peran serta masyarakat secara langsung. 4. Peningkatan pelayanan masyarakat. Pemerataan pelayanan secara adil dengan tidak membedakan status dan golongan dapat menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Transparansi pelayanan masyarakat dibutuhkan agar lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. 5. Peningkatan kesejahteraan PNS, Polri, dan TNI. Upaya penanggulangan KKN dengan cara menaikkan gaji pejabat atau aparatur negara hanyalah salah satu cara untuk mencegah terjadinya kejahatan korupsi. Karena KKN akan tetap terjadi apabila kepribadian dari pejabat negara masih buruk. Dalam hal ini, kepentingan adanya pendekatan moralitas, nilai-nilai dan keyakinan dalam ajaran agama. C. Pelaku korupsi, kolusi, dan nepotisme. Praktik KKN tidak hanya mungkin dilakukan antar penyelenggaraan negara, tetapi juga antara penyelenggaraan negara dan pihak lain seperti keluarga, para penguasa, dan lainnya. Adanya UU nomor 28 tahun 1999 dimaksudkan sebagai upaya mencegah para penyelenggaraan negara dan pihak lain melakukan praktik KKN. Maka sasaran pokok UU tersebut adalah para penyelenggaraan negara yang meliputi 1. Penjabat negara pada lembaga tertinggi negara, 2. Penjaga negara pada lembaga tinggi negara, 3. Menteri, 4. Gubernur, 5. Hakim di semua tingkatan peradilan, 6. Penjabat negara yang lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan terakhir penjabat lain yang memiliki fungsi strategis terkait penyelenggaraan negara. Yang dimaksud dengan penjabat lain yang memiliki fungsi strategis adalah penjabat yang tugas dan wewenangnya dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap praktik KKN. Antara lain, yang pertama, direksi, komisaris, dan pejabat struktural lain pada BUMN dan BUMD. Pimpinan Bank Indonesia dan pimpinan Badan Pemerhatian Perbankan Nasional. Yang ketiga, pimpinan perguruan tinggi negeri. Yang keempat, pejabat eselon 1 dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan sipil, militer, dan kepolisian negara RI. Yang kelima, jaksa. Yang keenam, penyelidik. Yang terakhir, panitera, pengadilan pemimpin, dan bendaharawan politik. D. Asas umum penyelenggaraan negara. Untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, dalam UU nomor 28 tahun 1999 ditetapkan 7 asas umum penyelenggaraan negara meliputi: yang pertama, asas kepastian hukum; yang kedua, asas ketertiban penyelenggaraan negara; yang ketiga, asas kepentingan umum; yang keempat, asas keterbukaan; yang kelima, asas proporsionalitas;
Yang keenam, asas profesionalitas. Yang terakhir adalah asas akuntabilitas. Berikut ini penjelasan masing-masing asas tersebut. Yang pertama, asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara. Yang kedua, asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Yang ketiga, asas kepentingan umum adalah yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspirasi, akomodasi, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Yang kelima, asas proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara. Yang keenam adalah asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan terakhir, asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Adanya sanksi sebagai jaminan atas ditaatinya ketentuan tentang asas-asas umum penyelenggaraan negara, hak dan kewajiban penyelenggaraan negara, dan ketentuan lainnya, sehingga dapat diharapkan memperkuat norma kelembagaan, moralitas, individu, dan sosial. UU Nomor 28 Tahun 1999 mengatur sanksi bagi penyelenggaraan negara yang melanggar ketentuan. Jenis sanksi yang berlaku ada 3 jenis, yaitu yang pertama sanksi administratif, yang kedua sanksi pidana, yang ketiga sanksi perdana. Berikut ini sanksi dan denda yang akan dikenakan pada pelaku KKN, yaitu 1. Sanksi pelaku korupsi. Pembahasan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi berdasarkan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang disahkan dan diundangkan pada 16 Agustus 1999 di Jakarta oleh Presiden ketiga RI Bacharuddin Yusuf Habibie dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 disebutkan setiap orang yang secara hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat mendapat sanksi berupa yang pertama pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun. Yang kedua denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Yang kedua sanksi pelaku kolusi. Menurut pasal 21 UU Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara yang melakukan kolusi akan dikenai sanksi berupa yang pertama, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 12 tahun. Yang kedua, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Yang ketiga, sanksi pelaku nepotisme. Menurut pasal 22 UU Nomor 28 Tahun 1999, setiap penyelenggara negara yang melakukan nepotisme akan mendapat sanksi berupa yang pertama, pidana penjara minimal 2 tahun dan maksimal 2 tahun. Yang terakhir, denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Menurut kami, komentar tentang banyak tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah suatu hal yang dapat merugikan masyarakat hingga negara. Dengan adanya korupsi di Indonesia yang semakin memarak dapat membuat negara Indonesia perlahan terancam hancur. Hukum terhadap orang yang melakukan korupsi harus dipertegas agar tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Karena selama ini yang kami tahu bahwa hukum untuk seorang koruptor itu tidak sepadan dengan apa yang mereka perbuat. Bahkan hukuman para koruptor yang telah memakan uang rakyat lebih ringan dibandingkan seorang nenek yang mencuri pisang di kebun orang. Menurut kami ini adalah hal yang sangat tidak adil.
di mana para koruptor dapat dibebaskan dan berkeliaran di Indonesia, sedangkan rakyat yang tidak berdaya malah diperberat hukumannya. Padahal hal yang ia lakukan bukanlah suatu hal yang berat. Belum lagi para penjabat yang memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadinya. Mereka menggunakan jabatan untuk mementingkan hal yang bersangkutan dengan pribadinya saja, seperti lebih mengutamakan keluarga di atas kepentingan umum. Tidak cuma itu, hukum bagi para orang yang melakukan kolusi juga harus dipertegas, karena jika mereka terus dibiarkan akan bertambah buruk bagi orang, karena mereka melakukan kerja sama hanya untuk kepentingan mereka semata saja dengan cara merugikan orang yang tidak bersalah. Contoh ancaman non-militer yang sedang terjadi di Indonesia selanjutnya adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan juga kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan memiliki 8 ciri-ciri. Yang pertama yaitu ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat mental ataupun fisik. Yang kedua, tidak ada jaminan masa depan karena tidak ada investasi untuk pendidikan dan keluarga. Yang ketiga, rentan terhadap goncangan yang bersifat individual ataupun massal. Yang keempat, tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, dan juga papan. Dan juga kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, sanitasi, transportasi, dan juga air bersih. Yang kelima yaitu tidak terlibat dalam sosial masyarakat. Yang keenam, tidak ada akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan. Yang ketujuh yaitu ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial. Dan ciri yang terakhir yang kedelapan yaitu rendahnya kualitas sumber daya manusia dan keterbatasan sumber daya alam. Selanjutnya adalah faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama adalah laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Angka kelahiran yang tinggi di suatu daerah dapat mengakibatkan laju pertumbuhan penduduk suatu negara menjadi lebih besar, sehingga dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang tersedia menjadi terbatas untuk dapat merekrut masyarakat yang membutuhkan pekerjaan demi mendapatkan gaji agar dapat membeli kebutuhan pokoknya. Selain itu, apabila laju pertumbuhan penduduk semakin tinggi tetapi tidak sebanding dengan laju pertumbuhan ekonomi, maka yang akan terjadi adalah angka kemiskinan semakin meningkat. Faktor yang kedua yaitu masyarakat pengangguran meningkat. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menyebabkan lapangan pekerjaan yang ada di suatu negara menjadi terbatas, sehingga angka pengangguran di daerah tersebut akan meningkat. Semakin banyak masyarakat pengangguran, maka angka kemiskinan pun akan meningkat. Faktor yang ketiga yaitu pendidikan yang rendah. Individu yang memiliki pendidikan rendah cenderung tidak memiliki keterampilan, wawasan, maupun pengetahuan yang memadai untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang memiliki pendidikan tinggi di dunia kerja maupun usaha. Hal inilah yang membuat masyarakat berpendidikan rendah kalah saing dan membuat angka pengangguran serta kemiskinan menjadi bertambah. Faktor yang keempat yaitu bencana alam atau terjadinya bencana alam. Bencana alam dapat menjadi faktor terjadinya kemiskinan yang tidak dapat dihindari. Bencana alam seperti banjir, tanah longsor maupun tsunami dapat menimbulkan kerusakan pada infrastruktur
serta kerusakan psikologis masyarakat yang tertimpa bencana. Selain itu, bencana alam juga menjadi penyebab kemiskinan. Karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya. Faktor yang kelima yaitu distribusi pendapatan yang tidak merata. Distribusi pendapatan yang tidak merata dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan pada pola pemilikan sumber daya. Umumnya, masyarakat yang memiliki sumber daya terbatas serta rendah umumnya berada di garis bawah kemiskinan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis kemiskinan. Jenis kemiskinan yang pertama yaitu kemiskinan subjektif. Kemiskinan subjektif terjadi karena pemikiran sendiri dengan anggapan bahwa kebutuhan individu tersebut tidak dapat terpenuhi dengan cukup. Walaupun sebenarnya individu tersebut sebenarnya tidak miskin. Contohnya adalah pengemis musiman. Yang kedua yaitu kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut terjadi karena terjadi pada keluarga ataupun individu yang tidak memiliki penghasilan. Contohnya yaitu keluarga kurang mampu. Yang ketiga yaitu kemiskinan relatif. Kemiskinan ini terjadi karena pengaruh pembangunan yang tidak merata di masyarakat. Contohnya yaitu masyarakat pengangguran karena kurangnya lapangan pekerjaan yang tersedia. Jenis yang keempat yaitu kemiskinan alamiah. Kemiskinan ini terjadi karena langkanya sumber daya alam. Contohnya yaitu penduduk yang berada atau penduduk yang tinggal di wilayah benua Afrika. Dan yang kelima, kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena individu tersebut tidak ingin memperbaiki taraf hidupnya. Contohnya seperti masyarakat di pedalaman yang masih memegang teguh adat istiadat dan tidak membuka peluang pada modernitas seperti masyarakat suku Baduy. Serta jenis kemiskinan yang terakhir yaitu kemiskinan struktural. Kemiskinan ini terjadi karena struktur sosial. Contohnya seperti masyarakat Papua yang kurang mendapatkan manfaat dari Freeport. Selanjutnya yaitu dampak kemiskinan. Apa sih dampak dari kemiskinan itu? Dampak dari kemiskinan ini yang pertama yaitu meningkatkan kriminalitas di suatu daerah. Kemiskinan dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kriminalitas. Hal ini karena masyarakat miskin akan cenderung ingin memenuhi kebutuhan pokoknya dengan menggunakan cara apapun, termasuk dengan kriminalitas. Beberapa bentuk kriminalitas yang dapat dilakukan oleh seorang individu adalah dengan penipuan, pencurian, perampokan, serta pembunuhan. Dampak yang kedua yaitu angka kematian semakin meningkat. Masyarakat yang miskin tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya akan kesulitan untuk mendapatkan akses kesehatan yang memadai untuk dirinya maupun keluarganya. Akses kesehatan yang sulit tersebut dapat menyebabkan angka kematian suatu penduduk menjadi meningkat, terutama angka kemiskinan masyarakat miskin. Dampak yang ketiga yaitu akses mendapatkan pendidikan tertutup. Di negara-negara berkembang seperti Indonesia, biasanya pendidikan yang harus dibayar oleh seorang individu cukup tinggi, sehingga hal tersebut akan menutup akses masyarakat miskin untuk mendapatkan pendidikan. Padahal, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan, sehingga akses pendidikan yang tertutup dapat memperparah kondisi kemiskinan yang ada di suatu daerah maupun negara. Dampak yang keempat yaitu meningkatkan angka pengangguran. Masyarakat yang miskin akan kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak, sehingga masyarakat miskin akan sulit untuk bersaing untuk mendapatkan pekerjaan dengan masyarakat kaya ataupun yang berkecukupan. Hal tersebutlah yang dapat memicu peningkatan angka pengangguran.
Dampak kemiskinan yang terakhir yaitu konflik yang terjadi di masyarakat akan bermunculan. Masyarakat miskin umumnya akan mendapatkan perlakuan yang berbeda dari masyarakat kaya. Contohnya, seperti mendapatkan akses ke beberapa fasilitas tertentu. Kesenjangan yang terjadi di masyarakat tersebut akan memicu terjadinya konflik di kehidupan bermasyarakat karena kecemburuan yang muncul. Nah, setelah dampak tersebut, adapun cara untuk mengatasi kemiskinan. Cara yang pertama yaitu melakukan pembaharuan pada data penduduk. Pemerintah dapat melakukan pembaharuan data penduduk, terutama melengkapi data penduduk miskin serta rentan miskin yang mungkin dikategorikan untuk pantas mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sehingga dana anggaran pemerintah yang telah dialokasikan untuk bantuan sosial dapat disalurkan kepada masyarakat yang tepat dan benar membutuhkan dana bantuan sosial tersebut. Selain itu, usai melakukan pembaharuan data, pemerintah dapat meningkatkan anggaran bantuan sosial serta memperluas jumlah penerima bantuan kepada para warga yang telah jatuh miskin karena faktor-faktor yang mempengaruhi. Contohnya seperti pandemi COVID-19. Cara yang kedua yaitu melakukan integrasi penyaluran bansos. Di berbagai tempat ada bermacam-macam bentuk bantuan sosial yang berbeda dengan jenis serta jumlah yang telah diukur oleh pemerintah. Namun, perbedaan tersebut ternyata justru menimbulkan ketegangan sosial di beberapa daerah. Ketegangan sosial tersebut kemudian semakin parah karena adanya basis data bantuan sosial, khususnya data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS, yang digunakan oleh pemerintah daerah dan belum mencangkupi masyarakat yang sebelumnya tidak terdata. Namun, kondisi ekonomi masyarakat yang belum terdata tersebut telah memburuk karena beberapa faktor. Untuk dapat mengatasi masalah tersebut, maka pemerintah dapat melakukan update data seperti pada solusi pertama dan melakukan integrasi penyaluran bantuan sosial melalui kerjasama antar bank-bank pemerintahan agar dana bantuan sosial tersebut dapat langsung masuk dan diterima oleh penerima bantuan. Integrasi penyaluran dana bantuan sosial dapat mempermudah proses pembagian, serta penerima bantuan tidak akan tumpang tindih. Cara yang ketiga yaitu mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin dan hampir miskin. Sudah ada cara untuk menangani kemiskinan adalah dengan mengurangi beban pengeluaran kepada masyarakat, khususnya masyarakat miskin serta hampir miskin. Terutama mengurangi biaya yang dikontrol oleh pemerintah atau administrated prices. Ada 4 biaya yang dikontrol pemerintah dan dapat dikurangi untuk meringankan beban masyarakat miskin serta hampir miskin. Antara lain adalah tarif air untuk rumah tangga, tarif listrik, harga LPG, serta harga BBM. Selanjutnya yaitu memberikan insentif di bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Pemerintah dapat menangani kemiskinan dengan cara meningkatkan insentif bagi petani, peternak, serta nelayan melalui skema pembelian produk yang digunakan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga dapat memperbaiki jalur logistik untuk hasil pertanian, peternakan, maupun perikanan, sehingga para warga yang bekerja di bidang tersebut dapat meningkatkan produksinya dan menghadapi minimnya sarapan pasar. Dengan memberikan insentif pada 3 bidang tersebut, maka pemerintah akan membantu untuk mengamankan ketersediaan stok pangan nasional, khususnya selama berlangsungnya masa-masa yang akan membuat stok pangan menipis dan sulit ditemukan. Cara yang kelima yaitu mengelola APBN dengan cermat. Pemerintah perlu mengelola APBN negaranya dengan cermat agar dapat meningkatkan anggaran untuk bantuan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat miskin serta hampir miskin. Dengan mengelola APBN lebih cermat, pemerintah dapat mengalokasikan dana khusus untuk masyarakat
miskin dan hampir miskin agar dapat memenuhi kebutuhan pokoknya. Komentar kelompok kami terhadap topik kemiskinan ini adalah kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya akibat kemampuan yang dimiliki atau terdesak dengan keadaan. Kemiskinan yang ada di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal ini dikarenakan tiap tahunnya pula jumlah pengangguran di Indonesia juga semakin meningkat. Hal ini dapat terjadi karena jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai dengan jumlah usia produktif yang ada di Indonesia. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain seperti melakukan integrasi penyaluran bansos, memberi insentif di bidang pertanian, tanaman peternakan, dan perikanan, serta mengelola APBN dengan cermat. Contoh ancaman non-militer selanjutnya adalah kerusakan lingkungan. Kerusakan lingkungan itu apa sih? Kerusakan lingkungan adalah proses deteriorasi atau penurunan mutu kemunduran lingkungan. Deteriorasi lingkungan ini ditandai dengan hilangnya sumber daya tanah, air, udara, punahnya flora dan fauna liar, dan kerusakan ekosistem. Pengertian kerusakan lingkungan bisa berarti pula tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi kurang atau tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dijelaskan bahwa kerusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tahukah kamu ciri-ciri lingkungan tersebut dikatakan tidak sehat? Yaitu yang pertama, udara kotor dan berbau. Udara tersebut akan menyisakan napas kita. Yang kedua, tidak tersedianya tempat sampah. Sampah menumpuk dan berserakan di mana-mana. Tentu saja hal ini akan merusak pemandangan lingkungan sekitar. Sampah yang menumpuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, tidak ada saluran air. Meskipun ada, tetapi keadaannya kotor. Terdapat sampah yang menyumbat saluran air, akibatnya aliran air tidak lancar. Yang keempat, tidak terdapat tumbuhan sehingga terlihat gersang. Kalaupun ada, tetapi tidak terpelihara. Misalnya seperti rumput liar. Yang kelima, terdapat banyak hewan liar yang terlihat kotor. Faktor penyebab kerusakan lingkungan. Penyebab kerusakan lingkungan hidup secara umum dikategorikan dalam dua faktor, yaitu akibat peristiwa alam dan akibat ulah manusia. Faktor alam meliputi bencana-bencana alam yang ada. Bencana-bencana tersebut menjadi penyebab rusaknya lingkungan hidup akibat peristiwa alam. Penyebab kerusakan lingkungan yang kedua adalah akibat ulah manusia. Kerusakan yang disebabkan oleh manusia ini justru lebih besar dibandingkan kerusakan akibat bencana alam. Ini mengingat kerusakan yang dilakukan bisa terjadi secara terus-menerus dan cenderung meningkat. Berikutnya adalah contoh-contoh faktor penyebab kerusakan lingkungan. Yang pertama, faktor alam. Gempa bumi. Gempa bumi terjadi karena adanya pergerakan lempeng bumi atau aktivitas gunung berapi dan dampaknya bergantung pada besarnya kekuatan gempa. Selanjutnya, gunung berapi meletus. Saat meletus, gunung berapi akan mengeluarkan abu vulkanik, lahar, dan uap panas, serta material lainnya yang dapat merusak lingkungan. Selanjutnya, banjir. Selain karena ulah manusia, banjir juga dapat terjadi karena faktor alam. Misalnya, hujan yang terus-menerus. Yang kedua, faktor manusia, membuang sampah sembarangan. Saat ini masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan, terutama di sungai. Hal ini mengakibatkan banjir jika musim penghujan tiba. Limbah industri. Limbah industri ini dapat berasal dari pabrik dan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan tepat, limbah-limbah tersebut akan merusak lingkungan hidup. Menebang hutan secara liar. Saat ini, luas hutan di Indonesia semakin berkurang karena maraknya aksi penebangan liar. Hutan yang gundul tidak dapat meresap dan menahan aliran air hujan sehingga dapat terjadi banjir dan tanah longsor. Dampak kerusakan lingkungan. Yang pertama, terjadi pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi di air, udara, maupun tanah. Ketiga, jenis pencemaran lingkungan tersebut dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Dampaknya adalah muncul berbagai jenis penyakit. Yang kedua, terjadi banjir. Banjir merupakan salah satu dampak kerusakan lingkungan yang kerap terjadi akhir-akhir ini. Saat musim penghujan tiba, beberapa daerah di Indonesia dilanda bencana banjir. Yang ketiga, terjadi kebakaran hutan.
Kebakaran hutan merupakan dampak kerusakan lingkungan hidup yang sudah sewajarnya menjadi perhatian. Sebab, jika hutan terbakar, maka habitat hewan liar akan terancam. Yang keempat, terjadi global warming. Global warming atau yang dikenal dengan pemanasan global kerap dikaitkan dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca mengakibatkan suhu bumi menjadi lebih panas. Yang kelima, terjadi tanah longsor. Tanah longsor merupakan dampak kerusakan alam yang harus mendapatkan perhatian khusus. Sebab, bencana alam tanah longsor seringkali menimbulkan banyak korban jiwa. Bencana alam ini disebabkan oleh manusia yang sembarang menebang pohon tanpa melakukan reboisasi. Cara mengatasi perusakan lingkungan. Yang pertama, hentikan deforestasi. Untuk mengurangi dampak buruk dari degradasi lingkungan, menghentikan deforestasi sangat penting untuk sistem lingkungan kita. Kita tidak dapat menebang atau membakar pohon karena pohon menyimpan gas rumah kaca, menghasilkan oksigen dan merupakan habitat alami bagi banyak hewan dan tumbuhan yang dapat menjadi terancam punah jika hutan ini dihancurkan. Kampanye penghijauan yang ekstensif harus diluncurkan untuk kepentingan perlindungan lingkungan. Dampak positif selanjutnya dapat kita lakukan dengan melalui reboisasi atau penghijauan. Yang kedua, peraturan pemerintah. Pemerintah memerlukan intervensi dan pengaturan kerangka kerja setiap kali ada masalah yang mengarah pada degradasi lingkungan yang signifikan. Pemerintah menetapkan pajak yang tinggi untuk kegiatan yang membahayakan planet kita dan mendukung perilaku ramah lingkungan dengan subsidi keuangan. Ini juga akan memaksa industri dan orang-orang swasta untuk menghindari kegiatan yang mengarah pada degradasi lingkungan. Ketiga, denda dan hukuman untuk pembuangan ilegal. Juga harus ada denda tinggi untuk pembuangan ilegal untuk mengurangi konsekuensi ekologis yang merugikan. Orang-orang dan industri akan terus membuang sampah mereka secara ilegal karena mereka tahu bahwa jika mereka tertangkap, hukumannya cukup rendah. Oleh karena itu, menaikkan denda untuk pembuangan ilegal akan meningkatkan insentif untuk membuang sampah di tempat pembuangan sampah resmi. Yang keempat, kurangi tingkat konsumsi. Sudah menjadi penting untuk mengurangi tingkat konsumsi kita. Masyarakat kita yang maju selalu mengupayakan barang elektronik, smartphone, pakaian yang paling trendy, dan lain sebagainya. Namun, perilaku ini menyebabkan penipisan sumber daya yang besar dan produksi limbah yang berlebihan. Kita harus menurunkan tingkat konsumsi kita secara signifikan untuk menghindari konsekuensi ekologis yang merugikan. Yang kelima, gunakan kembali dan kurangi timbunan sampah. Kita dapat mengurangi produksi limbah dengan menggunakan barang dan makanan secara lebih efisien. Jika ingin menyingkirkan hal-hal lama tetapi masih berfungsi, berkreasilah untuk memberikan tampilan baru atau menggunakan dengan cara lain. Dengan demikian, hal-hal materi akan digunakan lebih efektif. Jika tidak dapat digunakan lagi, pisahkan dan diberikan untuk daur ulang. Yang keenam, hindari plastik. Sampah plastik adalah masalah lingkungan besar yang mengarah pada polusi plastik yang signifikan dan degradasi planet kita. Untuk mengurangi sampah plastik, hindari membeli barang dengan pembungkus atau kemasan plastik. Hindari menggunakan kantong plastik sekali pakai, gelas, piring, wadah, peralatan makan, dan lain-lain. Sebaliknya, bawalah barang-barang sendiri yang dapat digunakan kembali, beberapa kali. Yang ketujuh, pendidikan. Sangat penting bagi anak-anak untuk mengetahui tentang konsekuensi lingkungan yang merugikan dari perilaku hidup kita sehari-hari dan cara kita dapat meningkatkan jejak ekologis kita. Pendidikan ini harus dimulai sejak dini di sekolah. Anak-anak biasanya lebih bersemangat untuk mempelajari hal-hal baru dan mengubah perilakunya dibanding dengan orang dewasa. Yang terakhir, yakinkan orang lain. Kita dapat lebih meningkatkan dampak positif Anda tentang meyakinkan orang lain tentang pentingnya berperilaku ramah lingkungan. Beritahu mereka apa sebenarnya arti degradasi lingkungan bagi generasi mendatang dan bagaimana mengubah hal-hal kecil dalam kehidupan kita sehari-hari dalam mencegah dampak buruk ini. Kerusakan lingkungan yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, banjir bandang Wasior di Papua Barat pada tahun 2010. Sungai Batang Sala yang berhulu di pegunungan Wondiwoi, Papua meluap pada tahun 2010 dan menyebabkan banjir bandang. Bencana alam tersebut semakin diperparah dengan hutan gundul di pegunungan Wondiwoi. Akibatnya, 180 orang meninggal dan 145 orang lainnya dinyatakan hilang. Tak hanya menelan ratusan korban jiwa, infrastruktur umum juga rusak karena banjir bandang tersebut. Rumah ibadah, jembatan, bandara, dan udara rumah rata oleh air. Yang kedua, Gunung Krakatau di Lampung pada tahun 1883. Meletus pada tanggal 26 Agustus 1883, abu vulkanik letusan Gunung Krakatau makin menutup atmosfer bumi dan membuat gelap dunia.
Saking dahsyatnya, letusan Gunung Krakatau menyebabkan tsunami setinggi 42 meter yang berjarak hingga 38 km. Mulai dari banyaknya korban tewas hingga perubahan suhu global yang turun 1,2 derajat Celcius menjadi akibat dari letusan ini. Letusan ini juga melahirkan gunung baru bernama Gunung Anak Krakatau yang terletak di Selat Sunda. Yang ketiga, gempa bumi Aceh pada tahun 2004. Salah satu gempa terparah yang pernah dialami di Indonesia adalah peristiwa gempa di Aceh pada tahun 2004 silam. Bencana alam tersebut dilepas pantai Sumatera, dasar Samudra Hindia. Kekuatan gempa di Aceh tercatat mencapai 9,3 skala Richter. Gelombang tsunami yang ditimbulkan gempa tersebut tingginya mencapai 30 meter. Gempa yang terjadi ini tidak hanya menimpa wilayah Indonesia saja, melainkan juga sejumlah negara, yakni Thailand, Sri Lanka, India, Maladewa, Myanmar, Malaysia, Somalia, Tanzania, Seychelles, Bangladesh, dan Kenya. Akibat gempa tersebut ada sekitar 230.000 korban jiwa. Yang keempat, tsunami di Palu pada tahun 2018. Pada 28 September 2018 terjadi gempa bermagnitudo 7,4 yang kemudian diikuti dengan tsunami yang menerjang pantai barat Pulau Sulawesi pukul 18.02 WITA. Diketahui pusat gempa berada di 26 km udara Donggala dan 80 km barat laut di kota Palu dengan kedalaman 10 km. Guncangan gempa bumi dirasakan oleh warga yang berada di Kabupaten Donggala, Parigi, Moutong, Sigi, Poso, Toli-Toli, Mamuju, Palu, Samarinda, Balikpapan, dan Makassar. Gempa yang terjadi kemudian menimbulkan tsunami hingga ketinggian 5 meter dan menewaskan sekitar 2.045 jiwa. Yang kelima, tanah longsor di Banjarnegara pada tahun 2014. Tanah longsor yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2014. Tanah longsor besar melanda Banjarnegara, tepatnya di Dusun Jemblung, Desa Sampang, Banjarnegara. Saat itu, hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Hujan belum reda, namun dalam kurang dari 5 menit, tanah longsor mematikan menimbun 105 rumah warga di 3 desa sekaligus. Akibatnya fatal. 100 lebih korban jiwa melayang tertimbun longsoran tanah. Tebing setinggi 100 meter di Desa Sampang, Karangkobar, Banjarnegara tersebut memang mulanya diklasifikasikan sebagai daerah longsor berpotensi sedang dan tinggi. Kelompok kami mengenai topik perusakan lingkungan adalah, menurut kelompok kami, perusakan lingkungan adalah tindakan berupa gangguan yang dapat merusak lingkungan sehingga dapat menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat-sifat fisik atau hayati yang mengakibatkan lingkungan menjadi tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Solusi yang tepat untuk mengurangi perusakan lingkungan yaitu dengan meyakinkan orang lain, teman, ataupun keluarga kita tentang pentingnya berperilaku ramah lingkungan seperti mematikan lampu dan peralatan elektronik ketika sedang tidak digunakan, memilah sampah organik dan anorganik, serta tidak merusak alam, pohon, atau apapun saat berwisata. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ancaman non-militer yang sedang terjadi di Indonesia, yaitu perdagangan dan penyalahgunaan narkoba atau obat-obat terlarang. Kalian harus tahu dulu apa itu narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Nah, apa itu narkotika? Narkotika menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1967 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, yang baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, kalau psikotropika itu apa? Psikotropika adalah sebuah zat atau obat, baik alamnya maupun sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas dan perilaku. Kalian juga harus tahu dari mana asalnya narkoba datang. Nah, diketahui narkoba itu berasal dari Samaria, yaitu pada tahun 2000 sebelum Masehi, yang dikenal dengan opium atau candu. Bunga opium ini tumbuh subur di dataran tinggi yang ketinggian mencapai 5.000 meter di atas permukaan laut. Penyebaran bunga opium ke arah Cina, India, dan beberapa wilayah Asia lainnya. Nah, tadi
Tadi kita sudah membahas tentang pengertian narkoba. Sekarang kita akan membahas tentang jenis-jenis narkoba. Yang pertama yaitu kokain. Kokain atau pot termasuk dalam jenis narkoba yang sangat adiktif, bisa memengaruhi sistem saraf pusat. Obat yang terbuat dari ekstrak daun tanaman kokain berbentuk bubuk atau kristal putih halus dan biasa digunakan dengan cara disuntik, dihisap, atau dihirup. Walaupun dapat dimanfaatkan dalam beberapa prosedur medis, kokain yang seringkali disalahgunakan untuk tujuan rekreasional dapat memicu otak melepaskan dopamin dan menciptakan rasa gembira untuk sesaat. Karena efek yang dirasakan bersifat sementara, seseorang harus menggunakan kokain dapat berulang kali untuk mempertahankan sensasi gembira yang didapatkannya. Hal ini tentu meningkatkan resiko terjadinya beberapa masalah kesehatan, seperti kecemasan atau depresi, aritmia, peningkatan denyut jantung, tekanan darah dan suhu tubuh, nyeri perut, mual, kehilangan nafsu makan, dan kekurangan gizi, kehilangan pencium atau yang disebut dengan anosmia, terutama bila menggunakan kokain melalui hidung. Yang terakhir yaitu bisa menyebabkan HIV atau hepatitis C. Efek samping penyalahgunaan kokain seperti serangan jantung, kejang, stroke, bahkan henti nafas. Nah, hati-hati dalam menggunakan kokain. Hal ini dapat terjadi kapan saja, apalagi gunakan bersamaan dengan alkohol. Kokain juga bisa memicu perilaku kejam dan tidak terduga yang dapat meningkatkan risiko pelanggaran hukum. Yang kedua adalah ganja. Ganja pasti sering terdengar di Indonesia. Ganja mengacu pada daun, batang, dan biji dari tanaman Cannabis sativa yang dikeringkan. Jenis narkoba yang terkenal dengan sebutan cimeng ini biasa digunakan dengan cara dihisap seperti rokok, dicampurkan ke dalam makanan, atau diseduh sebagai teh. Ganja mengandung bahan kimia psikoaktif yang bekerja pada otak dan menyebabkan perubahan pada sensasi tubuh, perasaan, gerakan, dan pemikiran serta ingatan. Perubahan ini membuat penggunanya merasa senang sesaat atau yang biasa disebut dengan high. Bahan psikoaktif ini juga menimbulkan efek ketagihan dan berbahaya bagi kesehatan. Beberapa efek yang berbahaya bagi yang ditimbulkan dari penyalahgunaan ganja adalah yaitu pertama gangguan kognitif, yaitu daya berpikir. Yang kedua gangguan pernafasan, yang ketiga peningkatan detak jantung, 4. Peningkatan resiko serangan jantung, yang kelima depresi dan paranoid. Di beberapa negara, ganja dengan dosis dan kandungan tertentu dapat digunakan sebagai terapi. Tetapi tambahan di Indonesia, ganja termasuk ilegal karena risiko penyalahgunaan yang dinilai jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Padahal, ganja dapat menyembuhkan beberapa penyakit, yaitu seperti multiple sclerosis yang disebut dengan MS atau penyakit Alzheimer dan penyakit Crohn. Yang ketiga, ekstasi. Ekstasi adalah obat sintetis turunan obat amfetamin yang dikenal karena efek halusinasi dan stimulannya yang membuat bersemangat. Jenis narkoba ini berisiko tinggi disalahgunakan dan bisa menyebabkan ketergantungan. Ekstasi diketahui dapat meningkatkan suasana hati, energi, nafsu makan, dan gairah seksual. Namun, ketika efek tersebut berakhir, akan muncul gejala seperti kebingungan, depresi, kecemasan, dan gangguan tidur. Nah, penggunaan ekstasi juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan, seperti denyut jantung dan tekanan darah meningkat, otot menjadi tegang, dapat merasa mual, ingatan mulai kabur, pusing, dan berkeringat atau berkedinginan. Dosis ekstasi yang berlebihan dapat meningkatkan risiko terjadinya gangguan kesehatan, seperti hipertemia, gangguan kerja jantung dan pembuluh darah, gangguan mental, perilaku impulsif yang berbahaya, serta overdosis. Yang keempat, heroin. Heroin atau putau adalah jenis narkoba adiktif dari bunga opium poppy yang tumbuh di wilayah Asia, Meksiko, dan Amerika Selatan. Beberapa obat yang termasuk dalam golongan heroin dapat dimanfaatkan secara medis sebagai pereda nyeri. Bahkan, sifat pereda nyeri pada heroin sekitar 2-3 kali lebih kuat dari morfin. Namun, jika disalahgunakan, heroin dapat membuat penggunanya menjadi sangat ketagihan hingga sulit berhenti dan menyebabkan efek samping yang berbahaya.
Jenis narkoba ini dalam bentuk bubuk putih atau coklat yang biasa digunakan dengan cara disuntik, dihirup, maupun dihisap. Efek langsung yang didapatkan dari penyalahgunaan heroin adalah perasaan senang dan tenang. Namun, setelah efek awal, pengguna jadi tidak bisa berpikir secara jernih, serta bolak-balik merasa mengantuk dan terjaga. Selain itu, pengguna heroin juga bisa mengalami efek samping, yaitu kesulitan bernafas, pusing atau kulit memerah disertai dengan sensasi hangat, mulut kering, mual, dan pupil menyempit. Overdosis heroin bisa menyebabkan penggunanya mengalami hipotensi, bibir dan kuku membiru, kaku otot, kejang, henti napas, bahkan kematian. Nah, kalian udah mulai takut nih kan? Nah, sedangkan yang kelima yaitu metafetamin. Metafetamin atau biasa juga disebut dengan sabu-sabu. Ini paling terkenal di Indonesia. Ada juga loh sabu-sabu yang dikenal dengan makanan, bukan narkoba. Jangan salah ya. Nah, jenis narkoba stimulan yang bekerja pada sistem saraf pusat dan sangat adiktif ini disebut dengan sabu-sabu. Sabu-sabu tersedia dalam bentuk bubuk kristal putih, tidak berbau dan terasa pahit. Nah, kan pahit, siapa nih yang mau makan? Biasanya, sabu-sabu digunakan dengan cara ditelan, dihisap, atau disuntikan. Penyalahgunaan jenis narkoba ini dapat menyebabkan berbagai efek samping. Di antaranya, nafsu makan menjadi turun, nafas lebih cepat, detak jantung lebih cepat atau tidak teratur, peningkatan tekanan darah, dan suhu tubuh, kulit gatal dan luka, mulut kering, gigi patah atau bernoda. Sama seperti efek narkoba pada umumnya, penyalahgunaan sabu-sabu juga bisa meningkatkan risiko terkena HIV atau AIDS. Selain itu, efek psikologis seperti paranoid, cemas, bingung, sulit tidur, dan perilaku kasar juga biasanya dialami oleh pengguna sabu-sabu. Selain jenis-jenis narkoba yang telah disebutkan di atas, masih ada narkoba lain yang disalahgunakan di Indonesia seperti morfin, mushroom, laka, dan LSD. Tadi kan kita sudah membahas nih tentang pengertian, jenis-jenis, dan bahayanya bagi kesehatan. Sekarang kita akan membahas tentang penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba adalah penggunaan obat-obatan yang termasuk golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang tidak sesuai dengan fungsinya. Kondisi ini dapat menyebabkan orang menjadi kecanduan dan bisa merusak otak dan hingga kematian. Penyalahgunaan narkoba terjadi bisa faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang berasal dari dalam diri sendiri, yaitu seperti rasa ingin tahu dan ingin mencoba. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Nah, ini yang bersumber dari lingkungan sekitar atau luar. Biasanya berasal dari teman-teman atau orang yang menggunakan narkoba. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar terhindar dari penggunaan narkoba. Yang pertama, jangan pernah mencoba menggunakan narkoba atau narkotika, kecuali untuk alasan pengobatan secara terapi. 2. Mencari tahu tentang apa itu narkoba serta dampak negatifnya bagi kesehatan tubuh. 3. Memilih lingkungan pergaulan baik. 4. Melakukan berbagai kegiatan positif, seperti belajar ataupun berolahraga. 5. Gunakan waktu luang untuk bersantai bersama keluarga, belajar, berolahraga, atau melakukan kegiatan positif lainnya. 6. Jika memiliki permasalahan, jangan gunakan narkoba sebagai pelarian atau jalan keluar selain cara tersebut. Nah, cara mendiagnosis penyalahan guna narkoba yaitu dapat dilakukan dengan tes urin untuk mendeteksi jenis narkoba yang digunakan, yaitu 2. Tes hepatitis C atau HIV atau AIDS untuk mendeteksi kedua penyakit tersebut, khususnya bagi pengguna narkoba yang bertukar jarum suntik. Nah, tadi adalah diagnosis, sekarang adalah cara mencegahnya. Cara mencegahnya yaitu untuk mencegah kecanduan narkoba adalah dengan tidak mencoba narkoba. Hal ini karena sekali mulai menggunakan narkoba, maka akan sulit untuk membuktikan perilaku tersebut. Perlu diketahui, beberapa obat rasa memiliki sifat adiktif. Oleh sebab itu, patuhi petunjuk penggunaan dari dokter untuk menghindari kecanduan. Jika memerlukan dosis yang lebih, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Nah, mantan pengguna atau sedang menjalani rehabilitasi berisiko besar untuk dapat menggunakan kembali narkoba. Nah, tadi kan kita sudah bahas tentang jenis-jenis narkoba. Sekarang
kita itu akan membahas tentang efek bahaya narkoba. Yang pertama yaitu halusinogen, yaitu efek dari narkoba yang bisa menyebabkan seseorang menjadi berhalusinasi, melihat sesuatu hal yang tak ada, seperti gajah terbang, contohnya. Itu tidak mungkin. Nah, biasa yang termasuk dalam narkoba untuk yang berhalusinogen yaitu kokain dan LSD. Kedua, stimulan, yaitu efek dari narkoba yang mengakibatkan kerja organ tubuh seperti jantung dan otak menjadi lebih bersemangat. Contohnya yaitu membuat kita lebih senang dan gembira untuk sementara waktu. Ketiga, yaitu depresan, yaitu efek dari narkoba yang bisa menekan sistem saraf pusat dan mengurangi aktivitas fungsional tubuh sehingga pemakai merasa tenang, bahkan tertidur dan tidak sadarkan diri. Contohnya yaitu putau. Keempat, yaitu adiktif, yaitu efek dari narkoba yang menimbulkan kecanduan. Seseorang yang sudah mengonsumsi narkoba biasanya akan ingin dan ingin lagi, karena zat tertentu dalam narkoba mengakibatkan seseorang cenderung bersifat pasif. Karena secara tidak langsung narkoba memutuskan saraf-saraf dalam otak. Contohnya yaitu ganja, heroin, dan putau. Nah, biasanya orang memakai narkoba itu untuk mendapatkan efek senang yang berlebihan dan euforia, semangat, dan rasa tidak kenal lelah atau capek, konsentrasi yang meningkat tajam, serta percaya diri yang tinggi. Nah, tadi kan itu efek bahayanya. Kalian harus tahu ciri-ciri orang yang menggunakan narkoba. Mungkin saja itu terjadi kepada teman kalian, orang tua, bahkan keluarga atau teman terdekat kalian. Ya, bisa dilihat dari segi fisiknya nih, yaitu mata merah, cekung atau sayu, pupil melebar atau menyempit, penurunan berat badan secara drastis, perubahan kebersihan, masalah gigi, perubahan kulit, masalah tidur atau tidaknya, wajah pucat bibir, ada tanda bekas luka sayatan pada tangan, dan sering mengalami sakit. Kalau dilihat dari segi perilakunya, yaitu lebih agresif atau lekas marah, dikit-dikit marah, disenggol aja marah. Nah, yang kedua yaitu perubahan tiba-tiba di jejaring sosial. Ketiga, keempat, perubahan dramatis dalam kebiasaan dan atau prioritas. Nah, yang terakhir yaitu keterlibatan dalam kegiatan kriminal. Hal ini biasanya sering terjadi karena dibawa pengaruh narkoba. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, jadi mereka melakukan tindakan kriminal yang dapat merugikan keadaan sekitar. Indonesia memiliki sistem rehabilitasi yang dilaksanakan oleh Institusi Pendidikan Wajib Lapor atau IPWL. IPWL adalah lembaga yang ditunjuk pemerintah untuk melaksanakan proses rehabilitasi. LPWL bisa berupa puskesmas, rumah sakit, atau lembaga lainnya yang ditetapkan pemerintah. Di Indonesia, rehabilitasi untuk pasien penyalahgunaan narkoba terbagi dalam 3 tahap, yakni yang pertama yaitu detoksifikasi. Dokter akan memeriksa kondisi pasien secara menyeluruh. Setelah itu dokter akan memberi obat yang bertujuan untuk mengurangi gejala putus obat atau sakau. Yang kedua, rehabilitasi non medis. Dokter akan menyarankan pasien menjalani berbagai program, misalnya saling bercerita dengan sesama pasien yang disebut dengan therapeutic communities, metode 12 langkah, dan pendekatan keagamaan. Yang ketiga yaitu bina lanjut. Dokter akan menyarankan pasien untuk ikut serta dalam kegiatan yang sesuai dengan minatnya. Pasien dapat kembali ke sekolah atau ke tempat kerja, tetapi tetap dalam pengawasan terapis. Nah, kasus narkoba yang terjadi di Indonesia yaitu yang pertama yaitu pernah tertangkap, yaitu Polri mengungkapkan sindikat jaringan internasional narkoba dengan barang bukti 1,2 juta butir ekstasi dari Belanda. Dua pelaku yang ditangkap yaitu Leo Gitsung alias Jung sebagai penerima dan Erina ditindak sebagai kurir. Dari hasil penangkapan terhadap 2 orang pelaku atas nama Acung dan Erwin, polisi melakukan pengembangan untuk mencari pelaku lainnya. Sebelum kasus di atas, tim gabungan Satgas Merah Putih juga mengagalkan penyelundupan narkoba jenis sabu sebanyak 1 ton dari Hotel Mandalika di Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang. Hasil penangkapan terhadap 2 orang pelaku atas nama Acung dan Erwin, polisi melakukan pengembangan untuk mencari pelaku lainnya. Sebelum kasus tadi, tim gabungan Satgas Merah Putih juga mengagalkan penyelundupan narkoba sebanyak 1 ton dari Hotel Mandalika di Desa Anyar, Kecamatan Anyar, Kabupaten Serang.
Kasus penyelundupan sabu 1 ton terungkap setelah polisi menangkap 4 warga Cina pada Kamis 13 Juli 2017. Keempat tersangka yaitu LMH, CWF, LJY, dan HYL. LMH yang pimpinan penyelundupan narkoba ditembak mati karena berusaha menabrak petugas dengan mobil. Ada undang-undang untuk tentang pemakaian narkoba dan pengedarnya. Pada pasal 127 ayat 1, pemakai narkoba akan dipenjara 1-4 tahun. Sedangkan pengedarnya dalam pasal 114 ayat 1 yaitu sekitar 5-20 tahun. Nah, komentar menurut kelompok kami tentang topik perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, yaitu perdagangan narkoba adalah perdagangan gelap di Indonesia. Karena masuknya narkoba ke Indonesia membuat rakyat Indonesia menyalahgunakan hal tersebut, hal yang dapat berdampak buruk bagi diri itu sendiri maupun sekitarnya. Maka dari itu, menurut kami, hukum perdagangan narkoba dan penyalahgunaan narkoba harus dipertegas agar tidak ada lagi kasus narkoba di Indonesia. Dan kami rasa pemerintah harus memberi perlindungan tentang bahaya narkoba bagi remaja. Karena di usia remaja, mereka biasa mempunyai keinginan rasa tahu yang tinggi dan ingin mencoba hal baru. Jika mereka mencoba sekali, mereka akan kecanduan dan menjadi pemakai narkoba. Mereka akan dirusak sehingga tidak bisa menjadi generasi yang baik bagi Indonesia. Oleh karena itu, pembinaan untuk remaja tentang bahaya narkoba sangat penting dilakukan di Indonesia. Pengangguran atau tuna karya merupakan istilah yang diberikan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Pengangguran juga dapat diartikan sebagai sebuah situasi ketika seorang tidak memiliki pekerjaan. Pengangguran merupakan golongan dari angkatan kerja yang belum melakukan kegiatan yang dapat menghasilkan uang. Pengangguran ini tidak terbatas pada orang yang belum bekerja, tetapi dapat termasuk pula pada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan serta orang memiliki pekerjaan namun tidak produktif, sehingga dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Menurut Sukirno, pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan, tetapi belum hasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Sedangkan Nanga berpendapat bahwa pengangguran merupakan keadaan ketika seorang yang tidak termasuk dalam kategori angkatan kerja, tidak memiliki pekerjaan, serta tidak secara aktif mencari pekerjaan saat itu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengangguran merupakan situasi ketika seorang tidak bekerja, sedang berusaha mendapatkan pekerjaan, serta memiliki pekerjaan namun tidak produktif. Pengangguran dapat berdampak negatif pada orang itu sendiri serta kepada masyarakat atau lingkungan sekitar. Hal tersebut dikarenakan berkurangnya kesempatan kerja yang dapat disebabkan kelesuan ekonomi, turunnya potensi diri, menghilangkan keterampilan kerja, dan menurunkan pajak penghasilan serta tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun. B. Penyebab pengangguran. Secara umum, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab pengangguran. Beberapa penyebab tersebut adalah sebagai berikut. 1. Besarnya angkatan kerja yang tidak seimbang dengan kesempatan kerja. Penyebab yang pertama ini dapat dikatakan pula ketika jumlah tenaga kerja dengan jumlah lapangan kerja yang tidak seimbang. Banyak masyarakat yang telah lulus dan menjadi seorang sarjana, dan warga lulusan SMA atau SMK maupun SMP yang telah siap kerja memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan suatu pekerjaan sesuai dengan kemampuannya. Namun, banyaknya warga yang siap kerja tersebut harus bersaing ketat karena lapangan kerja yang tersedia di negara tersebut tidak banyak, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. 2. Masyarakat atau warga negara tidak memiliki keterampilan tinggi serta tingkat pendidikan yang rendah. Ketika melamar sebuah pekerjaan untuk posisi tertentu, tentu perusahaan akan menyertakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelamar pekerjaan. Contohnya seperti pelamar harus lulusan minimal SMA dan melampirkan berupa ijazah atau keterampilan khusus. Oleh karena itu, apabila pelamar kerja tidak memiliki keterampilan khusus maupun tidak memenuhi persyaratan yang diajukan oleh perusahaan, maka pelamar tersebut tentu akan tereliminasi dari posisi tersebut. Sehingga masyarakat yang ingin mencari kerja harus memenuhi persyaratan keterampilan.
maupun tingkat pendidikan yang diajukan oleh perusahaan. Salah satu keterampilan yang banyak dicari perusahaan adalah interpersonal skill, di mana sangat diperlukan dalam membangun hubungan antar individu, masyarakat, organisasi, dan juga bisnis. 3. Adanya kemajuan teknologi yang menggantikan manusia. Penyebab pengangguran ketiga adalah adanya kemajuan teknologi. Dalam beberapa hal, kemajuan teknologi tentu berdampak baik untuk manusia. Kemajuan teknologi bertujuan untuk mempermudah manusia, namun ternyata kemajuan teknologi juga dapat berdampak buruk, di mana peran manusia digantikan oleh mesin sehingga kesempatan kerja semakin kecil. Teknologi yang semakin maju dapat menggantikan manusia yang sebelumnya melakukan kegiatan produksi secara manual, tetapi mesin dapat menggantikan tenaga manusia dan membuat pekerjaan lebih dan murah. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang memutuskan mengurangi pegawainya dan menggantikan tugas pegawai sebelumnya dengan teknologi yang baru. Hal inilah yang menyebabkan pengangguran menjadi meningkat. Hal ini disebabkan juga dengan adanya globalisasi yang membuat perkembangan teknologi semakin pesat. Tenaga kerja yang ada di daerah dengan di kota tidak dimanfaatkan dengan seimbang. 4. Penyebab pengangguran keempat bersenambung dengan penyebab pengangguran yang kedua. Karena perusahaan yang berada tentu memiliki persyaratan dan standar cukup tinggi ketika merekrut karyawan, sehingga warga yang tinggal di kota pun menyesuaikan hal tersebut dengan menambahkan keterampilan serta memiliki pendidikan yang tinggi. Berbeda dengan tenaga kerja di desa. Warga desa terkadang tidak terlalu diperhatikan dan lapangan kerja yang ada di desa pun sedikit. Kebanyakan warga di desa memilih menjadi petani atau menggarap lahan orang lain, namun tenaga kerja seperti petani lainnya tidak dimanfaatkan lebih baik, sehingga menyebabkan terjadinya pengangguran. 5. Pemerintahan memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja atau TKI ke luar negeri. Warga negara Indonesia banyak menjadi tenaga kerja Indonesia di negara asing. Selain itu, dengan membuka kerja sama untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia ke negara asing, maka dapat membuka peluang baru dan lapangan kerja yang lebih luas untuk warga yang pengangguran. Oleh karena itu, apabila pemerintah memutuskan untuk memberhentikan kebijakan mengirimkan tenaga kerja ke negara asing, tersebut akan menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini diduga karena adanya bentuk jaringan kejahatan terorganisasi berhubungan dengan perdagangan orang. 6. Harapan terlalu tinggi untuk tenaga kerja. Selain tidak memiliki keterampilan serta tingkat pendidikan yang rendah, perusahaan terkadang mematok persyaratan yang terlalu sulit dan mengharapkan tenaga kerja untuk memiliki keterampilan yang tinggi. Tinggi harapan perusahaan kepada tenaga kerja tersebut membuat pengangguran meningkat dan menyebabkan terjadinya pengangguran. 7. Pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penyebab selanjutnya dari terjadinya pengangguran adalah PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK umumnya diberlakukan oleh suatu perusahaan untuk menstabilkan kondisi perusahaan yang saat itu dinilai sedang goyah atau terancam bangkrut. PHK biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan melakukan pemecatan kepada karyawan dalam jumlah yang besar dan menyebabkan terjadinya pengangguran. Seperti yang dapat kita lihat di masa pandemi ini, banyak kejadian tersebut. 8. Persaingan pasar global. Perusahaan asing banyak mendirikan perusahaan di Indonesia. Hal tersebut tentu dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Sayangnya, kebanyakan perusahaan asing yang berdiri di Indonesia lebih memilih merekrut tenaga kerja dari asing pula. Sehingga persaingan global yang terjadi di negara sendiri semakin ketat dan mempersempit peluang warga negara untuk mendapatkan pekerjaan serta menyebabkan terjadinya pengangguran. 9. Masalah geografis atau jauh dari perkotaan. Penyebab pengangguran yang ke-9 berkesinambungan dengan penyebab pengangguran yang ke-4. Umumnya perusahaan akan membangun kantornya berada di kota, di mana penduduk kota biasanya memiliki keterampilan tinggi untuk dapat memajukan perusahaan tersebut serta tingkat pendidikan yang tinggi pula. Oleh karena itu,
Penduduk kota lebih besar mendapatkan peluang pekerjaan dibandingkan dengan warga tinggal di desa. Selain itu, perusahaan juga cenderung membeli atau memberikan persyaratan kepada pelamar, yaitu berdomisili dekat dengan kantor atau perusahaan tersebut. 10. Kemiskinan. Pengangguran menyebabkan kemiskinan dan begitu pula sebaliknya. Kemiskinan dapat menyebabkan pengangguran. Kenapa? Hal ini dikarenakan warga atau penduduk miskin biasanya tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang lebih tinggi, seperti hingga ke jenjang perkuliahan. Walaupun begitu, tentu saja pemerintah telah berupaya agar setiap warga negaranya mendapatkan pendidikan yang cukup untuk memulai pembiayaan serta mengadakan beasiswa bagi masyarakat yang membutuhkan. Apakah kalian tahu dampak dari seorang pengangguran? Dampak dari seorang pengangguran yaitu 1. Berpotensi membuat keuangan negara membengkak. Pengangguran dapat menyebabkan biaya keuangan suatu negara menjadi membengkak. Hal ini dikarenakan di beberapa negara maju, pengangguran tetap mendapatkan santunan sehingga membuat pengeluaran negara. Contohnya adalah seperti di negara-negara Eropa maupun negara yang berada di timur, seperti Qatar. 2. Meningkatkan angka kriminalitas. Orang berbuat kriminal, salah satu pendorongnya adalah ekonomi seperti tidak punya uang, butuh uang, punya utang, dan lain-lain. Seperti kita tahu bahwa pengangguran akan berdampak pada ekonomi sebuah keluarga karena tidak mendapatkan penghasilan. Beberapa tindakan seperti pencurian, penjabretan, penipuan, perampokan, bahkan sampai pembunuhan tidak sedikit yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Dan kemungkinan saja para pelaku kejahatan melakukan hal demikian karena tidak memiliki penghasilan atau yang disebut pengangguran. 3. Dapat memunculkan konflik warga negara dengan pemerintah. Pengangguran dapat menyebabkan warga negara berkonflik dengan pemerintah. Konflik warga negara dengan pemerintah ini berupa turunnya rasa kepercayaan karena pemerintah dianggap tidak mampu membuka lapangan kerja yang baru dan memenuhi kebutuhan pokok warganya, sehingga menyebabkan konflik serta krisis kepercayaan pada pemerintah. 4. Dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja. Pengangguran dapat menyebabkan kesenjangan kesempatan bekerja sehingga membuat orang tersebut merasa tidak diperlakukan adil. Contohnya adalah kasus yang sering terjadi di Indonesia, yaitu orang-orang yang memiliki koneksi akan mendapatkan kesempatan bekerja lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak, sehingga dapat memunculkan rasa iri atau orang yang tidak mendapatkan pekerjaan merasa ia tidak diperlakukan dengan adil. 5. Dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilan. Pengangguran dapat menyebabkan seseorang kehilangan keahlian atau keterampilannya karena ia tidak menggunakan keterampilan tersebut. 6. Menurunkan daya saing. Pengangguran dapat berdampak pada menurunnya daya saing sehingga semakin sedikit orang yang memiliki keterampilan dan semakin sedikit pula persaingan yang ada. 7. Meningkatkan angka kemiskinan. Pengangguran dapat membuat angka kemiskinan menjadi meningkat. Orang yang pengangguran tentu tidak memiliki penghasilan, sehingga membuat orang tersebut susah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan semakin meningkat. 8. Dapat menyebabkan kesenjangan sosial. Pengangguran dapat menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial merupakan dampak yang berkelanjutan dari meningkatnya angka kemiskinan, sehingga memunculkan masalah-masalah lain pada bidang sosial. 9. Menyebabkan kondisi politik di suatu negara tidak stabil. Pengangguran menyebabkan kondisi politik di suatu negara menjadi tidak stabil. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membawa banyak masalah dan dampak pada lingkungan yang menyebabkan pemerintah saat itu menjadi tidak stabil. 10. Meningkatnya konflik dalam rumah tangga. Pengangguran dapat menyebabkan meningkatnya konflik rumah tangga. Hal ini dikarenakan pengangguran dapat membuat pendapat atau penghasilan menjadi berkurang. Padahal, kebutuhan rumah tangga masih harus dipenuhi setiap hari, sehingga dapat menyebabkan terjadinya konflik rumah tangga atau bahkan membuat konflik rumah tangga menjadi meningkat. Jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran berdasarkan faktor penyebabnya. Pengangguran terbagi dalam beberapa jenis menurut faktor penyebab pengangguran itu sendiri. Berikut penjelasannya. 1. Pengangguran musiman merupakan pengangguran yang terjadi akibat pergantian maupun perubahan musim. 2. Pengangguran siklis merupakan pengangguran terjadi karena krisis ekonomi sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja atau yang disebut PHK.
3. Pengangguran deflasioner merupakan pengangguran terjadi karena jumlah tenaga kerja lebih tinggi daripada lowongan kerja yang tersedia. 4. Pengangguran voluntari merupakan pengangguran terjadi karena orang tersebut lebih memilih untuk tidak bekerja walaupun ia masih mampu untuk bekerja. 5. Pengangguran struktural merupakan pengangguran yang terjadi karena perubahan struktur pada sektor ekonomi dari suatu negara. 6. Pengangguran teknologi merupakan pengangguran terjadi karena kemajuan teknologi yang dapat menggantikan tenaga manusia dengan mesin yang dinilai lebih mudah dan murah. 7. Pengangguran friksional merupakan pengangguran terjadi karena adanya perbedaan permintaan tenaga kerja dengan penawaran kerja yang tersedia. Pengangguran berdasarkan lama waktu bekerja. 1. Pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka merupakan sebuah situasi di mana orang tersebut sama sekali tidak bekerja serta tidak berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka sendiri dapat disebabkan karena tidak adanya ketersediaan lapangan kerja di negara tersebut maupun negara tersebut tidak membuka kerjasama dengan negara asing untuk dapat mengirimkan tenaga kerja. Selain itu, pengangguran terbuka juga disebabkan oleh ketidakcocokan yang terjadi antara kesempatan kerja dengan latar belakang pendidikan pelamar. Pengangguran terbuka juga dapat disebabkan karena orang tersebut tidak memiliki keinginan untuk bekerja. 2. Setengah menganggur. Pengangguran setengah menganggur merupakan situasi ketika seseorang bekerja, namun tenaga tidak dimanfaatkan maupun diukur dari jam kerja yang ia lakukan. Setengah menganggur dapat dikatakan pula bahwa orang tersebut bekerja, namun ia tidak bekerja secara produktif dan pekerjaan tersebut dihitung dari penghasilan yang diperoleh. Contohnya, seperti tenaga kerja lepas atau yang lebih dikenal sebagai freelance. Seorang tenaga kerja lepas umumnya tidak mematok kapan ia akan bekerja dan tidak ada kepastian untuk mengerjakan pekerjaan tersebut pada waktu-waktu tertentu. 3. Pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung merupakan pengangguran yang terjadi karena tenaga kerja tidak bekerja secara optimal atau maksimal. Kondisi pengangguran terselubung ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara pekerja dengan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja tersebut. Ketidakcocokan tersebut dapat berdampak pada produktivitas kerja sehingga membuat penghasilan menjadi lebih rendah. Contohnya, ada seorang lulusan D3, jurusan keperawatan yang bekerja sebagai seorang sekretaris di suatu perusahaan. Lulusan D3 keperawatan tersebut kemudian tidak dapat menjalankan fungsi kesekretariatan yang seharusnya dipahami oleh seorang sekretaris sehingga menghambat proses kerja yang ada. Maka, dapat disimpulkan bahwa penyebab dari pengangguran terselubung adalah ketidakcocokan keterampilan tenaga kerja yang seharusnya dikuasai untuk mengambil pekerjaan tersebut. Oleh karena itu, perusahaan selalu menerapkan syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pelamar kerja. Cara mengatasi pengangguran. Adanya bermacam-macam pengangguran membutuhkan cara-cara mengatasinya yang disesuaikan dengan jenis pengangguran yang terjadi, yaitu sebagai berikut. 1. Mengatasi pengangguran struktural. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini, cara yang digunakan adalah 1. Peningkatan mobilitas modal dan tenaga kerja. 2. Segera memindahkan kelebihan tenaga kerja dari tempat dan sektor yang kelebihan ke tempat dan sektor ekonomi yang kekurangan. 3. Mengadakan pelatihan tenaga kerja untuk mengisi formasi kesempatan atau lowongan kerja yang kosong. Dan 4. Segera mendirikan industri padat karya di wilayah yang mengalami pengangguran. 2. Cara mengatasi pengangguran friksional. Untuk mengatasi pengangguran secara umum, antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut. 1. Perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. 2. Deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. 3. Menggalakkan pengembangan sektor informal seperti home industry. 4. Menggalakkan program transmigrasi untuk menyerap tenaga kerja di sektor agraris dan sektor formal lainnya. 5. Pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTU, PLTA, dan lain-lain sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. 3. Cara mengatasi pengangguran musiman.
Jenis pengangguran ini bisa diatasi dengan cara sebagai berikut. 1. Pemberian informasi yang cepat jika ada lowongan kerja di sektor lain. 2. Melakukan pelatihan di bidang keterampilan lain untuk memanfaatkan waktu ketika menunggu musim tertentu. 4. Cara mengatasi pengangguran siklis. Untuk mengatasi pengangguran jenis ini antara lain dapat digunakan cara-cara sebagai berikut. 1. Mengarahkan permintaan masyarakat terhadap barang dan jasa. 2. Meningkatkan daya beli masyarakat. Menurut kelompok kami terhadap topik pengangguran ini adalah angka pengangguran untuk akhir-akhir ini semakin tinggi. Karena adanya virus corona untuk akhir-akhir tahun ini banyak orang di PHK hingga menjadi pengangguran. Ada juga orang yang tidak dapat menjalankan usahanya karena harus ditutup. Ditambah lagi dengan padatnya penduduk yang ada di Indonesia, membuat lapangan pekerjaan semakin kecil karena banyaknya saingan. Dengan banyaknya pengangguran di Indonesia, maka banyak keluarga yang hidupnya tidak tercukupi karena tidak ada uang. Jadi kami rasa lapangan pekerjaan di Indonesia harus diperbanyak lagi, agar angka pengangguran tidak tinggi sehingga banyaknya keluarga yang akan terpenuhi kebutuhannya. Ada juga orang yang menjadi pengangguran karena malas. Kami rasa hal ini perlu diberi bimbingan agar mereka bisa merubah pola pikirnya untuk kedepannya. Karena tidak ada hasil jika tidak berusaha. Sekian penjelasan tentang ancaman non-militer yang sedang terjadi di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Jika ada kata-kata yang salah ataupun yang berkenan, tolong dimaafkan. Karena yang sempurna adalah cintaku padamu. Jangan lupa untuk like, Comment, share, and subscribe. Bye. Saya Karen Fonia selaku Saya ada Setiawan selaku editor kedua. saya Alga. Tolong ya. Halo. Selamat datang di channel YouTube kami. Kita lah usaha. Sekian penjelasan tentang ancaman non-militer yang bisa bermanfaat atau kurang berkenan, tolong dimanfaat. Tolong dimanfaat. Tolong dimanfaat. 5